Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati anggota Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Regional CEO Allianz Asia Pasifik, Direktur Utama Allianz Life Indonesia, Direktur Utama Allianz Life Syariah Indonesia, hadirin serta undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara peresmian PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. Hadirin sekalian, jika kita berkaca pada tingginya dinamika dunia saat ini, maka tidak ada individu maupun entitas yang sepenuhnya dapat terbebas dari risiko. Semakin tinggi ketidakpastian, semakin tinggi pula risiko yang mesti dimitigasi dan dikelola. Perlambatan ekonomi, peperangan, ancaman krisis kesehatan hingga krisis iklim, dan bencana alam di berbagai belahan dunia, semuanya memunculkan risiko yang semakin kompleks. Eksistensi industri asuransi sejatinya berpijak pada fakta adanya beragam risiko yang harus dikelola secara bijak. Asuransi hadir sebagai instrumen agar individu dan entitas dapat mengelola atau mentransfer sebagian risikonya ke perusahaan asuransi. Oleh karena itu, industri asuransi merupakan bisnis kepercayaan yang keberadaannya sangat esensial, baik bagi keberlangsungan dan perlindungan risiko individu maupun entitas bisnis dimanapun. Demikian pula dengan asuransi syariah. Sebagai bagian dari industri asuransi, asuransi syariah membawa kemaslahatan besar bagi umat karena pengelolaan risikonya dibangun di atas prinsip kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Prinsip keadilan dan keberlanjutan serta distribusi risiko dan keuntungan yang relatif berimbang juga merupakan keunggulan kompetitif asuransi syariah yang mesti ditonjolkan. Harapannya, seiring dengan meningkatnya pemahaman akan prinsip-prinsip serta pentingnya proteksi asuransi, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan produk asuransi, utamanya asuransi syariah, juga semakin meningkat. Hadirin yang saya hormati, pemerintah terus berusaha memajukan ekonomi dan keuangan syariah sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini tentu turut membuka peluang bagi industri asuransi syariah untuk terus aktif dan berkontribusi terhadap ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, pemerintah bersama otoritas terus bersinergi meningkatkan dukungan bagi industri keuangan nasional yang salah satunya hadir melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan maupun berbagai peraturan otoritas sektor keuangan. Sinergi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan sangat perlu didorong, baik dalam implementasi regulasi maupun penguatan ekosistem seperti dukungan SDM, digitalisasi, dan sebagainya.
Oleh sebab itu, industri asuransi syariah agar ikut mengambil peran yang lebih besar dalam rantai ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Dengan demikian, dapat tercipta sinergi yang lebih besar dan berkelanjutan, termasuk untuk meningkatkan kesadaran dan inklusi masyarakat akan pentingnya asuransi. Ke depan, tantangan industri asuransi akan semakin kompleks. Masyarakat maupun entitas terus membutuhkan mitra pengelola risiko yang dapat diandalkan dan dipercaya. Untuk itu, saya sampaikan beberapa arahan agar menjadi perhatian bersama, utamanya dalam memenuhi ekspektasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri ini. Pertama, pegang teguh dan jalankan prinsip tata kelola yang baik dalam dunia perasuransian. Pastikan tata kelola industri dan perusahaan asuransi tetap dalam koridor regulasi otoritas yang berlaku. Inovasi produk-produk baru asuransi perlu didorong, tetapi tetap dilaporkan dan berizin resmi dari otoritas. Aspek kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan nasabah juga merupakan prinsip-prinsip yang senantiasa harus dikedepankan. Kedua, pastikan aspek kehati-hatian tetap dijaga dalam pengelolaan risiko. Perekonomian global masih tidak menentu, sehingga diperlukan perhitungan dan kecermatan ekstra saat menentukan investasi pada aset. Hindari aset-aset berisiko tinggi, pastikan kesehatan keuangan perusahaan asuransi tetap terjaga. Lakukan pengelolaan keuangan perusahaan secara efisien dan saksama, namun tetap lincah dan adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Secara khusus, saya ingin tekankan agar industri asuransi menjamin dan melindungi data pribadi nasabah untuk mencegah penyalahgunaannya. Kejahatan cyber global telah memunculkan kerugian sangat besar bagi masyarakat dan negara. Data IMF tahun 2020 menunjukkan kerugian rata-rata tahunan akibat serangan cyber yang dialami sektor keuangan global mencapai lebih dari 1.400 triliun. Untuk itu saya minta otoritas sektor keuangan termasuk pelaku industri agar meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan perasuransian, khususnya perlindungan data pribadi nasabah. Ketiga, jaga penerapan prinsip syariah dalam seluruh produk dan layanan kepada masyarakat. Pelaku industri syariah agar terus mengusung nilai-nilai kebaikan syariah dalam menjalankan setiap aspek bisnisnya serta menjamin keamanan dan kenyamanan nasabah. Kita harapkan nantinya semakin banyak masyarakat memilih asuransi syariah bukan semata-mata untuk juga memenuhi tuntutan agama, melainkan karena meyakini keunggulan produk dan layanannya. Tidak terpenuhinya prinsip syariah ini akan membawa risiko. Paling tidak ada 2 risiko. Pertama, risiko reputasi. Artinya orang tidak akan lagi mempercayai asuransi syariah ataupun perusahaan syariah karena dianggapnya syariah dan tidak syariah sama saja karena prinsip-prinsip syariahnya dilanggar. Itu reputasinya akan rusak. Yang kedua, risiko finansial. Karena apa? Karena keuntungan yang didapat tidak boleh dijadikan pendapatan karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Bukan pendapatan yang halal yang jika menjadi pendapatan perusahaan. Hadirin ya sekalian, berdirinya PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia
sebagai hasil spin-off unit usaha syariah adalah bagian dari langkah panjang kita untuk memajukan dan memperkuat struktur ketahanan dan daya saing industri asuransi syariah. Saya sangat senang dan saya mengapresiasi spin-off yang telah dilakukan. Selamat untuk Allianz Syariah. Harapan saya, proses spin-off ini akan segera diikuti oleh perusahaan asuransi syariah lainnya yang telah memenuhi ketentuan OJK. Walaupun saya dengar ada batasnya sampai 2026. Ya, saya kira tidak perlu menunggu seperti Allianz Syariah ini, tidak perlu menunggu 2026. Ya. Ini saya kira patut diberikan apresiasi. Dan sistem syariah ini sifatnya inklusif. Artinya bukan hanya untuk orang Islam saja, untuk semua orang. Karena sistem syariah itu adalah sistem yang rahmatan lil alamin. Tetapi kalau untuk orang Islam menjadi kewajiban untuk melakukan transaksi keuangannya secara syariah. Masyru'ah sesuai dengan syariah. Bukankah ada prinsip kebebasan? La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Dalam beriman dan tidak beriman, tidak ada paksaan. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, beriman. Kalau yang tidak, ya tidak beriman. Falyakfur, kafir. Tetapi kalau sudah beriman, nah di situ ada kewajiban-kewajiban. Karena ada perintah. Untuk orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aqimus salat wa atuz zakat. Hai orang yang beriman, dirikan salat, tunaikan zakat. Itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa seperti diwajibkan orang beriman harus puasa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartamu itu dengan cara transaksi yang batil. Yang batil itu yang tidak sesuai dengan syariah, yang ghairu masyru'ah. Jadi kalau orang Islam, orang yang beriman harus masyru'ah, sesuai prinsip. Kalau tidak, itu batil. Jadi untuk orang Islam menjadi wajib. Tetapi untuk semua ini adalah merupakan pilihan. Akhir kata saya mengucapkan selamat atas berdirinya PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. Semoga perusahaan akan terus berkembang dan semakin banyak masyarakat Indonesia yang terlindungi polis asuransi syariah. Dan saya ingin menyampaikan apresiasi lagi, penghargaan yang tinggi karena asuransi Allianz Life Syariah memberikan perlindungan secara gratis untuk 10.000 orang yang tadi kita saksikan. Ini saya kira luar biasa. Dan semoga itu akan diganti oleh Allah berlipat ganda dari 10.000 itu. Ya, berkali-kali 10.000 lagi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, dengan ini saya nyatakan diresmikan.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia 5 value Aliansi Syariah. Kolaboratif, fairness, secure, trustworthy, universal. Para hadirin kebaikan bagi kita semua.